Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan setanah air, semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahan eh, rezeki dan ketenangan di dalam era pandemi sekarang ini. Yang tak kalah penting, rekan-rekan setanah air, kita harus tetap mempunyai akal waras. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan cuitan seorang aktivis media sosial yang bernama Permati Arya alias Abu Janda ya, yang cuitannya di Twitter sangat provokatif dan menista agama. Jadi bisa dikategorikan sebagai penistaan terhadap agama. Dia dalam cuitannya itu mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang arogan karena mengharamkan agama-agama tradisional yang ada di Indonesia seperti Wiwitan, Sunda, Kaharingan, dan lain-lain. Tentu saja cuitan ini terbaca oleh publik ya, dan menimbulkan persepsi yang sangat rentan di publik, dan ini jelas konteksnya kalau dilihat dari kata-katanya adalah menista agama Islam. Rekan-rekan setanah air, Abu Janda ini beralasan bahwa cuitan tersebut ditujukan kepada Tengku Zulkarnain ya. Jadi itu sebagai alasan, tetapi menurut saya alasan itu tidak masuk akal karena dilihat dari teksnya jelas di situ disebutkan agama Islam sebagai agama yang arogan. Nah ini tentu saja kalimatnya ini sangat provokatif dan menghina agama, jadi penistaan agama. Di dalam hukum positif di Indonesia, penista agama ini bisa dijerat hukum pidana, dan kita sudah tahu beberapa orang banyak yang terjerat oleh pasal penistaan agama. Yang paling terkenal mungkin kasus Basuki Cahayapurnama atau Ahok ya, dalam konteks waktu itu adalah konteks politik Pilgub DKI. Nah sekarang Abu Janda tiba-tiba muncul dengan cuitan yang sangat menjurus, dan cuitannya itu langsung ditujukan terhadap, kalau dilihat dari kalimatnya, terhadap agama Islam. Nah hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang pasal penistaan agama itu ada pada pasal 156A KUHP, yaitu yang berbunyi begini: dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Nah, dilihat dari pasal 156A poin A itu sudah masuk, sudah termasuk memenuhi syarat untuk dipidana. Kemudian poin B-nya dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kan kalau dengan menyebutkan Islam agama arogan, kan orang jadi wah ternyata Islam ini agama yang arogan. Orang yang tadinya mau menganut agama Islam juga kemudian menjadi berpikir, tetapi juga ini juga bisa berbahaya karena di kalangan umat Islam sendiri bisa terjadi goncangan, polemik, kemudian juga dipersepsi oleh para penganut agama lain yang bisa berbeda-beda. Nah ini bahayanya. Saya kira rekan-rekan setanah air, kita boleh beraktivitas di media sosial, tetapi kalau cara-cara yang dilakukan oleh Abu Janda ini itu tidak menyehatkan masyarakat. Jadi cuitannya itu tidak bergizi bagi akal waras masyarakat. Nah malah itu sangat menggoncangkan
Jadi memang selayaknya kalau kemudian Polri mengusut apa di balik apa motivasinya di balik pernyataan atau cuitan Abu Janda di Twitter tersebut. Nah, masyarakat tentu akan sangat menunggu apa yang dilakukan oleh Polri terhadap Abu Janda. Nah, kita tahu juga bahwa Abu Janda ini adalah seorang aktivis pembela pemerintahan Jokowi. Nah, tetapi dari dalam cuitan ini tidak ada kaitannya dengan dukung-mendukung terhadap pemerintahan Jokowi. Jadi Polri sebetulnya bisa leluasa untuk memproses hukum Abu Janda. Nah, yang paling penting Polri harus disupport oleh masyarakat bahwa ketika Polri mengusut Abu Janda, maka yang diselamatkan adalah bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang menganut agama yang berbeda-beda tetapi bersendikan pada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sementara seorang Abu Janda hanyalah seorang aktivis media sosial yang cuitannya itu bisa membahayakan. Jadi tinggal mau milih mana. Tentu Polri sudah punya perhitungan yang matang ketika memproses Abu Janda. Demikian analisis hukum dari channel 10 menit bedah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.